Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan rukun Islam, khususnya tentang sholat, dengan judul Sholat Memperkuat Fitrat Keruhanian. Bagaimana Hazrat Muhammad SAW menjelaskan peran sholat untuk menumbuh kembangkan kekuatan fitrat rohani. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik. Puasanya gimana Bapak? Alhamdulillah lancar. Doakan sisa berapa hari ini? Belasan hari 11 lagi. hari lah. Ya, kurang lebih lah. Baik Pak, pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan sholat memperkuat fitrat keruhanian seseorang. Hazrat Muhammad SAW menjelaskan bagaimana peranan sholat untuk memperkuat fitrat rohani dan ciri-ciri bagaimana fitrat rohani itu telah kuat dan sempurna. Silakan Bapak memulai pemaparan Bapak. Iya, kita harus paham dulu bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Satu raga, jisimnya, badannya ya, dan kemudian ada ruhnya itu. Nah, Allah Ta'ala juga menanamkan di dalam fitrat manusia ini potensi untuk mengembangkan ruh itu. Sebagaimana badan juga memerlukan makanan supaya tumbuh kembang sehat, ya. Begitu juga ruh. Ya. Ruh ini juga memerlukan, kalau kita analogkan dengan makanan juga. Tapi tentu saja makanannya bukan makanan yang sifatnya jasmani. Nah, jadi untuk mengembangkan fitrat yang ada, potensi yang ada dalam setiap orang, supaya ruhnya berkembang, ya, kerohaniannya berkembang itu, ya itu memerlukan makanan juga, ya, supaya fitrat itu berkembang sehingga lebih tajam dan lebih mampu nanti untuk tujuan manusia dijadikan ini. Nah, inilah kira-kira analognya itu. Oleh karena itu ketika jasmani supaya sehat juga perlu makanan yang bergizi, yang berkembang, kemudian ada exercise, kan begitu. Nah, kerohanian juga begitu, ruh kita juga perlu ada untuk supaya dia tumbuh berkembang bagus itu. Ya, mesti ada zatnya, mesti diolah, mesti ada exercise-nya itu. Nah, ini secara singkatnya itu begitu. Oleh karena itu salah satu sarana untuk menumbuhkan mengembangkan potensi itu, ya, adalah salah satunya adalah sholat, ya. Sebagaimana yang diterangkan nanti oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam buku Barahin Ahmadiyah. Beliau menulis, ingatan kepada Tuhan yang dilandasi dengan rasa kasih yang juga disebut sholat, sesungguhnya telah menjadi makanan ruhani bagi mereka di mana mereka tidak akan bisa hidup tanpanya. Mereka menjaganya secara ketat, seperti seorang petualang yang berada di tengah gurun, menjaga persediaan makanan dan minuman mereka. Sang Maha Pemurah telah menentukan kondisi ini sebagai tahapan terakhir dari kemajuan rohani seorang manusia. Apa yang digambarkan oleh Huzur ini bahwa sehingga sholat itu sedemikian rupa keadaannya, dia tidak terlepas daripada itu. Seperti seseorang yang menjaga makanannya untuk kesehatannya itu, untuk perbekalannya itu. Nah, ini tahapan yang bukan terakhir ya, di sini sebutkan terakhir, tapi sebetulnya yang terus berkembang, ya. Karena kerohanian ini tidak putus di satu ini, kan. Marifat ilahi ini kan terus berkembang, tidak ada batasnya. Nah, jadi di sini adalah tahapan yang paling puncak itu, ketika seorang sholat itu ya sudah menjadi bagian daripada kehidupannya
untuk selalu menjaganya dan kemudian itu akan menghidupkannya ruh kerohaniannya itu. Oleh karena di sini katakan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilambari dengan rasa kasih sayang secara amal disebut sebagai sholat. Sesungguhnya bagi seorang pengabdi telah menjadi substitusi dari makanan. Ya. Ia berulang kali berusaha mengorbankan raga jasmaninya guna memperoleh makanan rohani ini. Dan tidak bisa hidup tanpanya. Seperti ikan tak mungkin hidup tanpa air. Ya. Ia menganggap keterasingan dari Tuhannya meski hanya sekejap saja sebagai maut itu sendiri. Jiwanya selalu bersujud di pintu gerbang Tuhan dan ia memperoleh kegembiraan dalam Tuhannya. Ia merasa yakin bahwa jika ia terpisah dari zikir ilahi meski hanya sekejap maka ia akan mati. Nah ini gambaran seseorang yang memang sudah tidak terlepas lagi daripada sholat dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan yang sempurna ya. Kalau ya marifatnya sudah sangat tinggi sekali. Ya. Inilah keadaan seorang mukmin yang hakiki ini. Ya. Sehingga setiap saat ya dia selalu beringat dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Puncak daripada zikir itu adalah sholat itu. Kan begitu. Jadi ini adalah kualitas seseorang mukmin yang memang sudah sangat fana fillah ya, sehingga sedetik pun, saat pun atau sekejap pun dia tidak merasa merasa khawatir kalau berpisah. Ya, seperti seekor ikan ya yang kita keluarkan dari air maka dia menggelepar saja kan. Nah, itulah. Selanjutnya Hazrat Masih Maud menyatakan sebagaimana makanan menimbulkan kesegaran di dalam tubuh dan memperkuat indera jasmani seperti daya penglihatan, pendengaran, begitu pula dengan zikir ilahi yang dilandasi dengan kasih dan pengabdian akan memperkuat fitrat kerohanian manusia ini. Ya. Dengan kata lain, matanya akan mampu melihat kasyaf yang halus secara jelas. Telinga akan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan lidahnya menjadi fasih memberikan ekspresi pada setiap kata-kata secara jernih dan memikat hati. Ia akan sering melihat ruya, mimpi hakiki yang kemudian dipenuhi sebagaimana halnya fajar yang merekah. Karena hubungannya yang demikian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh banyak ruya hakiki yang menyampaikan kabar suka kepadanya. Inilah tahapan di mana seorang mukmin merasa bahwa kasih Allah Subhanahu wa taala cukup baginya sebagai sumber makanan yang menghidupi kelahiran baru. Ini yang menghidupi. Kelahiran baru ini mewujud setelah kerangka kerohanian dalam dirinya telah siap, di mana ruh yang menyala karena kasih Allah Subhanahu wa taala akan turun ke kalbu seorang mukmin dan kemudian mengangkatnya dengan tenaga penuh di atas derajat kemanusiaan biasa ini. Nah, inilah gambaran seorang yang sudah mencapai marifat ilahi yang sempurna. Yang itu akan berkembang. Ya. Marifat yang dicapai oleh Rasulullah SAW itu, ya, itu jauh melebihi para nabi, makhluk yang lainnya. Digambarkan di dalam Mi'raj kan. Malaikat Jibril pun tidak mampu lagi mencapai ke sana. Nah inilah gambaran yang sungguhnya karena marifat ilahi yang tidak terbatas, maka semakin maju. Ya. Hazrat Masih Maud SAW tadi memaparkan berkenaan dengan menjaga sholat adalah kondisi terakhir atau derajat terakhir dari kemajuan rohani. Di mana tadi Bapak sampaikan bahwa pada hakikatnya itu adalah tetap berkembang pada kondisi puncak tersebut. Yang menjadi pertanyaan ialah kondisi sholatnya tetap seseorang itu jaga bahkan satu detik pun orang tersebut tidak lagi ingin berpisah dari Tuhan. Maksudnya di luar sholat kondisinya pun seperti sholat atau seperti apa? Ya, jadi ini kan seseorang yang sudah mencapai marifat tinggi. Jadi sholatnya itu betul-betul dia jaga. Tidak hanya yang fardunya, tapi yang sunahnya, yang nafalnya ini. Selain daripada itu, karena kesibukan yang lainnya, ya
dia tetap ya hatinya tunduk dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tahapan yang digambarkan oleh Hazrat Masih Maud SAW, seseorang sedemikian rupa sehingga kapanpun, dimanapun juga berada, dalam keadaan situasi apapun juga, saya selalu ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari antara semua zikir itu, sholatlah yang diutamakan. Inilah barangkali gambaran. Jadi ini kan kualitas sholatnya kemudian juga berkembang, ya. Tidak hanya dari kualitasnya itu, ya, karena marifat seseorang ketika Allah Ta'ala menurunkan kurnianya kepadanya, maka dikatakan dia mendapatkan kehidupan yang baru, ya. Di sini semua, makanya di sini kalimat yang terakhir dikatakan kelahiran baru ini mewujud setelah kerangka kerohanian dalam dirinya telah siap, di mana ruh yang menyala karena kasih Allah Ta'ala akan turun ke kalbu seorang mukmin dan kemudian mengangkatnya dengan tenaga penuh di atas derajat kemanusiaan biasa ini. Ya, nanti digambarkan lagi lebih lanjut bahwa itulah, ya, maka digambarkan sebagaimana dalam satu riwayat kan, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang yang mencapai tingkatan yang sangat tinggi itu, maka mata Allah Ta'ala, ya, tangannya tangan Allah Ta'ala, ya, jadi semua geraknya, amalnya, rohaninya itu perwujudan daripada sifat Allah Ta'ala dan kekuasaannya, tentu saja. Tapi tetap dia sebagai manusia, tidak kemudian dia menjadi Tuhan. Tahallaku bi akhlaqillah, ya. Jadi hidupnya itu diwarnai dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, kedermawanannya, ke pemaafnya, ya, ibadahnya, ketaatannya, kepatuhannya, semua itu. Nah, inilah sebetulnya yang ingin digambarkan oleh bahwa sholat itulah bentuk zikir yang sangat luar biasa sekali, ya, sehingga seseorang mukmin dia tidak akan melepaskan dan akan menjaganya dengan ketat semua sholat-sholat yang dia amalkan ini. Kemudian Bapak di Hazrat Musa SAW juga menggambarkan kondisi di mana fitrat rohani itu telah maju, telah kuat. Beliau menyampaikan bahwa matanya mampu melihat kasab yang halus, juga telinganya dapat mendengar firman-firman Tuhan, dia dapat berbicara dengan fasih dan sebagainya. Bisa Bapak menjelaskan itukah ciri bahwa seorang itu memiliki fitrat rohani yang maju, hasil dari ya, itu di sini digambarkan bahwa memang ketika seseorang itu sudah dekat dengan Allah Ta'ala, begitu dekatnya ya akan Allah Ta'ala membuktikan wujudnya itu ada. Bagaimana membuktikan wujudnya ada kalau tidak dengan komunikasi? Ya, di tempat lain dalam filsafat ajaran Islam, Hazrat Masih Maud SAW menggambarkan tentang wujud Allah Ta'ala itu. Ketika di dalam satu kamar yang tertutup, ya, diketuk, ya, tidak ada jawaban, lama-lama orang akan merasa tidak ada orang di situ. Nah, begitu juga dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak menzahirkan, tidak menzahirkan atau memprestasikan wujudnya, berupa apa? Berupa kalam, berupa wujud, kasab, mimpi yang benar. Kan itu salah satu komoditas. Lama-lama orang juga akan hilang kepercayaan, keyakinan terhadap Allah Ta'ala. Nah, begitu juga di sini bahwa mesti Allah Ta'ala berkomunikasi. Kan? Oleh karena itu untuk menyatakan. Nah, itu oleh karena itu di sini matanya bukan mata zahir, adalah mata rohaninya. Telinganya telinga rohaninya. Ya. Kemudian pikirannya apa semua itu akan menjadi sedemikian tajam. Jadi dengan sholat itu, ya, potensi kerohanian seseorang itu akan berkembang dan kemudian akan semakin tajam, ya, semakin sensitif, semakin peka, ya, pokoknya. Dan itu akan diperlihatkan gambaran-gambaran yang baru tentang alam yang baru, ya, yang tidak bisa dilihat hanya dengan mata zahir ini. Hazrat Masih Maud SAW kan menyatakan dalam pembahasan sebelumnya itu bahwa alam itu ada 3, alam zahir, ya,
alam batin, ya, dan ada lagi alam batin dar batin. Jadi yang lebih halus lagi, yang itu hanya boleh itu hanya dengan kasyaf, dengan mimpi, dengan ruya, dengan komunikasi itu. Dan itu oleh ahli dunia ya nggak akan dipahami. Nah inilah tahapan ini yang kemudian capai oleh orang-orang yang betul-betul menjaga sholatnya. Ya, tahapan seperti ini ya dia akan, makanya digambarkan sebelumnya itu bahwa untuk satu saat pun dia tidak akan merasa tentram kalau berpisah ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan inilah tasawuf ya, inilah pembahasan yang sangat luar biasa dari Hadrat Masih Maud SAW. Tahapan inilah yang secara kerohanian disebut sebagai makhluk ciptaan baru. Pada tahapan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan nyala dahsyat dari kasihnya yang disebut sebagai ruh untuk turun ke kalbu seorang mukmin yang menghapus segala kegelapan, kekotoran dan kelemahan dirinya. Dengan hembusan nafas ruh tersebut, maka kecantikan si mukminin yang tadinya amat rendah lalu merona mencapai klimaksnya, dan ia memperoleh keagungan rohani di mana segala kecupatan pandangan akan lenyap sama sekali, dan si mukmin merasa ada ruh baru memasuki dirinya yang tadinya tidak pernah ada. Ia kemudian memperoleh rasa ketenangan dan kepuasan hakiki melalui ruh tersebut. Rasa kasihnya akan membludak seperti air mancur dan mengairi pohon pengabdiannya. Api yang tadinya panas suam-suam pada tahapan ini akan membara yang membakar segala jerami dan serpihan ego dirinya serta membawanya di bawah kendali total ilahi yang mencakup keseluruhan anggota tubuhnya. Kemudian sebagaimana layaknya seorang sepotong besi yang dipanaskan di api yang ganas akan merona meraih seperti api itu sendiri. Seorang mukmin akan memanifestasikan tanda-tanda dan tindakan ilahi, sebagaimana juga besi yang menyala marong memanifestasikan efek dari fitrat dari api itu sendiri. Ya, jadi inilah keadaan seorang mukmin sejati yang kemudian diberikan kurnia, diberikan ruh baru ketika potensi ruhnya itu, rohaninya itu mulai berkembang dan diisilah oleh ruh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini itulah akan ditiupkan ruh baru. Ya. Makanya untuk mendapatkan kehidupan yang baru mesti ada kematian. Nah, itulah yang dikatakan fanafillah ya, karena itu. Nah, jadi ini memang tahapan sempurna dari seseorang yang berjalan memapaki jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang jelas di sini ada ungkapan yang sangat menarik di sini. Kemudian sebagaimana layaknya sepotong besi yang dipanaskan di api yang ganas akan merona merah seperti api itu sendiri. Seorang mukmin ya akan memanifestasikan tanda-tanda dan tindakan ilahi. Sebagaimana juga besi yang menyalas marong memanifestasikan efek dari fitrat daripada api itu sendiri. Nah, di sini jadi segala tindakannya itu seperti tindakan Allah Ta'ala. Tapi dia tetap bukan Tuhan. Tetap manusia. Manusia. Nah, makanya di sini ya seperti besi, tetap saja besi bukan terus api. Ya. Ada ungkapan yang selanjutnya sangat menarik. Inilah yang poinnya. Tidak berarti bahwa sang mukmin tersebut lalu menjadi Tuhan. Adalah karakteristik kasih ilahi yang telah mengurniakan warna Tuhan atas segala sesuatu yang nyata. Sedangkan sifat batiniah dan kelemahan dirinya tetap ada sebagai manusia. Ya. Pada tahapan ini maka Tuhan menjadi makanan bagi si mukmin yang akan memelihara kelangsungan hidupnya. Ya, di sini makanan tanda kutip itu artinya ya keterpisahan dari zat ilahi itu dia akan merasa satu kematian bagi dirinya. Ya. Karenanya pada tahapan ini maka Tuhan menjadi makanan, ya tanda kutip bagi si mukmin yang akan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi
marifat ilahinya akan terus berkembang, dan tanpa wujud Tuhan, tanpa kasih sayang Tuhan, tanpa kurniaan, dia tidak akan merasa hidup. Ya. Dikatakan selanjutnya, dan Tuhan menjadi air yang jika diminum akan menyelamatkannya dari kematian, serta menjadi angin sejuk semilir yang menenteramkan hati sang mukminin. Pada tahapan demikian tidaklah salah jika dikatakan secara kiasan bahwa Tuhan telah masuk ke dalam diri si mukmin yang meresapi seluruh wujud dirinya dan menjadikan kalbunya sebagai tanda wujudnya ini. Nah inilah ya, dikatakan kalau dalam istilah itu tasawuf itu apa, wahdatul wujud, menyatu. Sebetulnya ini yang digambarkan oleh Masih Maud SAW itu. Jadi segala tindakannya itu ya semua seperti Rasulullah SAW kan, ketika wama romaita iz romaita walakin Allah roma. Nah itulah, yaitu gambaran sempurna dari seorang yang betul-betul telah mencapai tahapan yang sempurna dari marifat ilahinya. Nah ini salah satunya adalah melalui sholat. Inilah sebetulnya tasawuf itu ya, yang digambarkan oleh itu. Dan sebagian orang ya, bagian kita ketika sudah mencapai ini ya, nggak perlu sholat lagi, ya, nggak perlu beramal lagi, ya, karena Tuhan sudah masuk dalam dirinya. Nah itu yang silap itu. Ya. Padahal di sini ketika Tuhan itu tidak ada batasannya, macam mana menyatakan bahwa seorang itu sudah sampai kepada Tuhan. Ya. Itulah. Baik Bapak, silahkan untuk menyimpulkan materi untuk episode kali ini Bapak. Ya, jadi secara singkatnya itu, ya ketika manusia memiliki potensi kerohanian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk perkembangan dan kemajuannya ini perlu makanan juga rohani. Salah satu yang diutamakan adalah bagaimana dengan sholat seseorang itu akan mencapai qurub ilahi dan marifat ilahi ini, dan dia akan menjadi atau merasa mendapatkan kehidupan baru, ruh baru dengan sholat ini ketika kasih sayang Allah Ta'ala menurunkan ruhnya itu. Jazakumullah Bapak atas pemaparannya Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian menarik sekali kita telah membahas bagaimana peranan sholat dalam tumbuh kembang kemajuan fitrat rohani seorang manusia, dan bagaimana seseorang memiliki ciri-ciri telah memiliki fitrat rohani yang baik. Hazrat Masih Maud SAW telah menjelaskan dengan demikian menarik. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.